Pada tanggal 15 Agustus 2025, Kompleks Parlemen Senayan kembali menjadi pusat perhatian seluruh rakyat Indonesia. Gedung megah yang berdiri kokoh di jantung ibu kota ini, hari itu, dipenuhi nuansa kebangsaan yang kental. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut, menambah semarak suasana yang sudah terasa sejak pagi hari. Jalanan di sekitar Senayan pun dipadati kendaraan dinas, iring-iringan pejabat, dan masyarakat yang ingin menyaksikan momen bersejarah ini secara langsung. Sidang tahunan MPR kali ini menjadi sangat istimewa karena merupakan yang pertama di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Banyak pihak menaruh harapan besar. Sidang ini akan menjadi simbol rekonsiliasi nasional setelah pemilu yang penuh dinamika. Para pemimpin bangsa, baik yang lama maupun yang baru, hadir bersama dalam satu ruangan menandai babak baru perjalanan demokrasi Indonesia. Keamanan di sekitar gedung parlemen diperketat secara maksimal. Petugas berjaga di setiap pintu masuk, memastikan semua berjalan lancar. Para elit politik berdatangan satu persatu, berjalan di atas karpet merah yang digelar khusus untuk tamu-tamu penting. Mantan presiden dan tokoh-tokoh nasional pun turut hadir, menambah bobot historis dan makna dari sidang tahunan kali ini. Semua mata tertuju pada Prabowo dan Gibran. Inilah panggung besar pertama mereka sebagai pemimpin negara di hadapan publik dan para tokoh bangsa. Sorotan kamera dan perhatian media nasional maupun internasional tak lepas dari keduanya, menanti langkah dan pernyataan yang akan mereka sampaikan. Publik menanti bukan hanya pidato kenegaraan, tetapi juga simbol-simbol kebersamaan, persatuan, dan arah baru yang akan ditunjukkan oleh kedua pemimpin ini. Setiap gerak-gerik, ekspresi, hingga cara mereka berinteraksi menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat. Suasana di dalam ruang sidang sangat formal dan khidmat. Para hadirin duduk dengan penuh perhatian, mengikuti setiap rangkaian acara. Namun di tengah kekhidmatan itu, detail-detail kecil seperti gestur, tatapan, atau bahkan bisikan antar pejabat seringkali mencuri perhatian dan menjadi bahan perbincangan di luar sidang. Sidang ini diharapkan menjadi penanda soliditas kabinet baru, sekaligus menegaskan arah baru Indonesia ke depan. Semua pihak berharap momen ini akan memperkuat persatuan dan membawa optimisme bagi masa depan bangsa. Namun, di tengah segala kemegahan dan harapan besar itu, perhatian publik justru akan teralihkan oleh satu detail tak terduga di leher sang wakil presiden. Sebuah momen kecil yang seketika menjadi viral dan ramai diperbincangkan di berbagai media sosial serta ruang-ruang diskusi masyarakat. Sidang dimulai, lagu Indonesia Raya berkumandang. Suasana sakral memenuhi ruangan. Semua mata tertuju ke depan menanti agenda penting yang akan digelar hari itu. Di tengah formalitas dan protokol yang ketat, ada satu detail kecil yang tak luput dari perhatian kamera. Kamera menyorot Gibran. Ada yang berbeda. Dasi merah yang biasa ia kenakan kini berganti biru muda, mencuri perhatian di antara lautan jas gelap dan dasi formal. Perubahan warna dasi ini tampak sederhana, namun justru itulah yang membuatnya semakin mencolok. Pergantian ini terjadi diam-diam, tanpa pengumuman, tanpa sorotan media sebelumnya. Tak ada yang tahu pasti kapan atau di mana Gibran memutuskan untuk mengganti dasinya. Seolah-olah, perubahan ini adalah pesan tersembunyi yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang jeli. Spekulasi pun bermunculan di kalangan wartawan dan pengamat politik. Kenapa harus ganti dasi? Apakah ini sekadar pilihan mode atau ada makna politik di baliknya? Diskusi hangat pun terjadi di berbagai sudut gedung parlemen, bahkan di media sosial. Merah ke biru muda, dari semangat membara ke ketenangan dan harmoni. Warna biru muda sering diasosiasikan dengan kepercayaan, stabilitas, dan harapan baru. Sementara merah identik dengan keberanian dan energi, biru muda membawa nuansa damai dan diplomatis. Tak butuh waktu lama, perubahan ini langsung jadi breaking news dan trending topic di berbagai platform. Media berlomba-lomba mengulas makna di balik dasi biru muda Gibran, bahkan mengalahkan sorotan terhadap isi pidato kenegaraan yang seharusnya menjadi fokus utama. Ada yang menganggap ini hanya detail kecil, sesuatu yang tak perlu dibesar-besarkan. Namun, sebagian lain percaya, di dunia politik, setiap perubahan sekecil apapun bisa membawa pesan tersendiri. Dalam politik, tak ada yang benar-benar kebetulan. Setiap gerak-gerik, setiap pilihan busana, bahkan warna dasi, bisa menjadi sinyal simbolik yang syarat makna. Setiap detail, sekecil apapun, bisa menjadi kode atau pesan tersembunyi bagi mereka yang peka membaca situasi.
Dasi biru muda Gibran pun menjadi bahan analisis dan perdebatan. Pergantian dasi Gibran jadi teka-teki yang menyita perhatian publik, bahkan menyaingi agenda utama sidang. Semua bertanya-tanya, apa arti di balik transformasi dasi biru muda ini? Sebuah simbol baru atau sekadar gaya pribadi? Di tengah kehebohan, kamera menyorot Presiden Prabowo yang sejak awal mengenakan dasi biru muda. Ternyata dasi Gibran kini serasi dengan dasi presiden. Keserasian ini mengubah persepsi bukan insiden acak, tapi simbol kekompakan. Apakah Gibran sengaja menyesuaikan diri? Atau ada instruksi mendadak? Harmoni visual ini jadi pesan duet Prabowo-Gibran solid dan seirama. Dasi biru muda jadi alat komunikasi nonverbal yang kuat, menegaskan soliditas kepemimpinan baru. Simbol harmoni ini mendominasi narasi visual sidang tahunan MPR 2025. Kehebohan dasi Gibran sampai ke istana, wartawan memburu penjelasan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi singkat, tanyakan langsung ke Pak Wapres. Istana memilih meredam isu, fokus pada agenda sidang yang lebih penting. Prasetyo menegaskan ada hal lebih krusial dari urusan dasi. Sikap dingin ini justru membuat publik makin penasaran. Istana seolah membiarkan ruang interpretasi tetap terbuka. Pemerintah sadar isu ini jadi sorotan, tapi memilih tak memberi panggung lebih besar. Mensesnek Prasetyo Hadi mengutip pesan Ketua DPR RI, Puan Maharani, ajakan untuk move on dari dinamika pemilu. Pesan kunci jangan baperan, jangan terlalu sensitif pada isu kecil. Dalam politik, kedewasaan diuji dengan cara menyikapi hal-hal sepele. Isu dasi jadi contoh bagaimana detail kecil bisa membesar jika disikapi berlebihan. Publik diajak menertawakan hal remeh dan fokus pada agenda persatuan nasional. Ajakan ini cerminan upaya rekonsiliasi elit politik pasca pemilu. Kehebohan dasi seharusnya tak mengganggu proses membangun kepercayaan dan soliditas bangsa. Di tengah heboh dasi, ada detail lain. Prabowo dan Gibran tak mengenakan pakaian adat. Mereka memilih setelan jas hitam, kemeja putih, dan peci hitam, gaya formal barat dengan sentuhan Indonesia. Ini berbeda dari tradisi era Jokowi yang menonjolkan busana adat di sidang tahunan. Pilihan jas formal bisa diartikan sebagai citra pemerintahan yang lugas dan fokus pada kerja, juga sebagai penanda gaya kepemimpinan baru, membedakan diri dari era sebelumnya. Pilihan ini memicu diskusi formalitas atau kehilangan momen merayakan keberagaman budaya. Apapun alasannya, busana jadi bagian narasi visual pemerintahan baru. Insiden dasi Gibran meledak di media sosial, memicu perdebatan dua kubu yang tak kunjung usai. Dalam hitungan jam, tagar-tagar terkait dasi Gibran merajai trending topic, memperlihatkan betapa cepatnya isu kecil bisa membelah opini publik. Kubu pertama yakin pergantian dasi syarat makna simbolik, loyalitas, sinyal politik, atau transisi suasana. Mereka menafsirkan setiap gerakan, warna, dan motif dasi sebagai pesan tersembunyi dari elit politik. Bagi mereka, tak ada yang benar-benar kebetulan di panggung kekuasaan. Sementara itu, kubu kedua menganggapnya sepele, mungkin hanya soal dasi kotor atau salah pilih. Mereka menertawakan analisis berlebihan, menganggap publik terlalu mudah terjebak pada hal-hal remeh. Menurut mereka, kadang dasi hanyalah dasi, tanpa makna tersembunyi. Perdebatan ini mencerminkan polarisasi cara masyarakat memandang politik, antara yang percaya pada simbolisme dan yang lebih memilih pendekatan praktis. Diskusi di dunia maya pun semakin panas, memperlihatkan betapa beragamnya cara orang menafsirkan peristiwa politik. Ada yang mencari makna tersembunyi di balik setiap detail, ada pula yang menertawakan analisis berlebihan dan memilih menikmati meme-meme lucu yang bermunculan. Fenomena ini memperlihatkan betapa kreatifnya masyarakat dalam merespons isu politik, baik dengan serius maupun dengan humor. Tanpa konfirmasi langsung dari Gibran, kedua pandangan terus berkembang liar. Media dan publik hanya bisa berspekulasi, menambah lapisan narasi baru setiap harinya. Ketidakpastian ini justru membuat isu dasi semakin menarik untuk dibahas. Insiden ini jadi kasus bagaimana detail kecil bisa memicu narasi liar di luar kendali aktor utama. Dalam era digital, peristiwa sederhana bisa berubah menjadi drama nasional hanya dalam hitungan jam. Politik Indonesia memang sering terjebak pada simbol, bukan substansi. Simbol-simbol kecil seperti dasi, warna pakaian, atau gestur seringkali lebih ramai dibahas ketimbang kebijakan nyata yang sedang diputuskan.
Drama dasi ini memperlihatkan betapa kuatnya imajinasi kolektif publik. Dalam dunia maya, bas antara fakta dan tafsir menjadi kabur, dan setiap orang bebas membangun narasi sesuai sudut pandangnya. Inilah potret politik digital Indonesia hari ini, penuh simbol, spekulasi, dan kreativitas tanpa batas. Setelah sidang usai, kehebohan dasi perlahan mereda. Saatnya refleksi. Insiden ini cermin diskursus publik mudah teralihkan dari isu substansial ke hal seremonial. Pesan Puan dan Mensesnek soal move on dan tidak baperan jadi sangat relevan. Kedewasaan demokrasi diukur dari kemampuan memilah isu penting dan remeh. Politik memang soal simbol, tapi analisis harus proporsional. Yang utama kawal janji kampanye, awasi kebijakan, bukan sekadar warna dasi. Drama dasi ini jadi pelajaran mari tertawa, lalu kembali fokus pada masa depan bangsa. Demokrasi sehat butuh warga kritis dan proporsional. Saatnya tumbuh dewasa bersama.